Malam ini kita mau coba untuk menuju ke stop point berikutnya, Wera. Kurang lebih 75 mil dari sini. Perkiraan kita akan sampai di Wera dalam 15 jam. Semoga cuaca baik terus dan bersahabat. Jadi harus ada yang bantu, perlu bantuan mata dan semangat. Ya, perjalanan kami dari Satonda berlanjut menuju Wera, dan gue memutuskan untuk berlayar di malam hari. Ikuti terus perjalanan gue di Super Adventure Jelajah Pesona Bahari. Selamat pagi. Kita sekarang menuju ke Wera. Sebelum kita nyebrang, sekarang kita menggunakan outboard. Kita maju. Semoga nanti kita bisa naikkan layar lagi. Siang ini angin mulai bertiup kencang dari arah depan, dan kapal berlayar menggunakan mesin. Belum tahu mesinnya mati tiba-tiba. Kita belum tahu apa. Nanti kita telusuri. Tiba-tiba mesin inboard yang sudah kembali nyala mati di tengah laut. Jadi kami hanya mengandalkan mesin outboard. Pelan tapi pasti kami terus berlayar sampai akhirnya berhasil mencapai Wera. Sesampainya di Wera, Pak Gede langsung bongkar mesin. Ternyata filter tersumbat dan harus dibersihkan. Cepi, Ical, dan Pak Gede turun ke darat untuk mencari bengkel di desa, sekaligus mencari pasokan air, BBM, dan makanan. Anak sini mainannya layar. Nah, ini yang gue cerita sama lo. Saat gue mulai berlayar, ironis banget. Ini yang menjadi pedoman gue berlayar di negara gue tercinta ini. Cruising Guide to Indonesia. Ini buku pilot untuk para sailor yang pada mau berlayar di Indonesia ini. Kenapa ironis? Karena yang bikin orang asing. Dan dia udah bisa menunjukkan 400 titik anchorage berikut data-data ada apa aja di situ. Dan banyak sailor-sailor dari seluruh dunia yang melakukan circumnavigating atau keliling dunia menggunakan kapal layar itu. Begitu mereka mau masuk ke satu daerah, mereka pasti akan mencari pilot chance daerah-daerah yang lo mau. Jadi setelah ini harga udah hari keempat ya. Yang rencana 3 hari. Racun ini. Ya kan gue ngajak lo dalam experience ini karena gue pengen tahu apa dari lo nih. Alhamdulillah di pelayaran kali ini saya merasa saya ada di kapal yang tepat. Saya yakin bisa sampai tujuan. Mungkin saya nggak mampu buat ngejelasin detailnya banget satu persatu karena banyak banget. Ini semuanya pertama. Keren banget, terima kasih Kang Ceki. Dengan senang hati. Gue memang pengen men-share experience berlayar ini. Karena setiap kali pergi berlayar itu selalu punya, seperti lo juga, selalu ada pengalaman pertama lagi, ada pengalaman pertama lagi gitu. Walaupun kayak jalur ini udah pernah gue lewatin beberapa kali, tapi ada lagi kejadian yang pertama gitu. Ya, makanya gak pernah sama ininya. Setiap pelayaran ada yang baru. Selalu ada yang baru. Wow. Dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat teman baru. Jadi di titik-titik kita datang selalu kita nambah pertemanan kita. Satu lagi yang seru tadi malam itu kita memutuskan untuk berlayar malam. Itu kan beda dari malam kita sebelumnya nih. Iya. Kita ngeronda. Gantian ronda. Dijagain arah kapal biar bener. Selamat pagi, kita hampir sampai di Labuan Bajo, kurang lebih
20-an menit lagi. Cukup mulus, langit terang dan laut teduh. Pengalaman berlayar bersama jelajah pesona bahari membuat gue semakin mengenal negara Indonesia tercinta. Ternyata menikmati Indonesia itu nggak cukup dari darat dan udara doang. Tapi lo harus nyobain dari laut juga biar lo kenal Indonesia secara utuh. Banyak yang mikir, buat mulai petualangan itu harus siap segalanya. Padahal yang paling penting itu niat buat mulai. Karena petualangan bukan soal seberapa jauh lo pergi, tapi seberapa berani lo nikmatin setiap tantangannya. Dan justru rasa itulah yang bikin tiap perjalanan jadi bermakna. Buat teman-teman yang senang bertualang, jangan khawatir, ini ada laut yang sangat luas, masih Indonesia untuk dijelajahi, penuh dengan petualangan, saya yakin. Kalau kita melakukan satu petualangan apapun itu, jadi bukan masalah kita berhasil atau tidak dalam melakukan kegiatannya, tapi prosesnya. Jadi proses dalam melakukan satu jenis kegiatan atau tantangan yang dihadapi saat mempersiapkan perjalanan ataupun kegiatan, itu tidak akan terasa saat kita berhasil mencapai tujuan kita. Mungkin itu yang bisa dibilang sebagai celebration of greatness. Akhirnya gue sampai di Labuan Bajo, tapi bukan berarti perjalanan ini selesai, karena besok kita akan ketemu dengan 2 orang pemenang kuis Super Adventure yang akan ikut dalam experience berlayar bersama Kona di Labuan Bajo. Jadi ikuti terus perjalanan gua di Jelajah Pesona Bahari, karena ini rasanya super.